Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia lahir di awal masa reformasi, tepatnya tanggal 15 Januari 1999, dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Pendirian partai politik ini sebagai bentuk keterpanggilan atas terjadinya krisis multidimensi yang telah melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Diawali dengan pembentukan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa atau GKPB yang dimotori mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan mantan Menhankam Pangap Edi Sudrajat beserta komponen bangsa lainnya sebagai cikal bakal PKP. Dalam waktu relatif singkat, yaitu hanya 3 bulan menjelang pemilu 1999, di tingkat DPR RI, PKP membentuk dan memimpin Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia atau FKKI. Kiprah FKKI sebagai fraksi besutan PKP cukup mewarnai berbagai kebijakan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sidang istimewa MPR yang mengangkat dan menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI kelima dan Hamzah Has sebagai Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pada tahun 2002, PKP berganti nama menjadi PKP Indonesia sebagai akibat dari ketentuan electoral threshold agar dapat mengikuti pemilu 2004 yang menjadi tonggak sejarah keterlibatan warga secara langsung untuk memilih wakilnya di parlemen maupun dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada Kongres ketiga yang diselenggarakan 10 hingga 13 April 2010 di Jakarta, PKP Indonesia secara aklamasi mengangkat Sutioso sebagai Ketua Umum. Saya bekerja melalui PKPI untuk rakyat. Penunjukan Sutioso sebagai Ketua Umum PKP Indonesia dilandasi pengalaman yang dimiliki purnawirawan militer berpangkat Letnan Jenderal itu baik di lapangan maupun di pemerintahan. Selama 10 tahun, Sutioso menjadi gubernur ibu kota negara di masa-masa sulit. Dalam sejarahnya, Sutioso merupakan satu-satunya gubernur DKI Jakarta yang merasakan dan mendampingi kepemimpinan 5 Presiden Republik Indonesia. Mulai dari Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Mendapat amanah memimpin PKP Indonesia, Sutioso bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, seluruh wilayah provinsi sudah dikunjunginya. Bahkan ada daerah yang lebih 1 kali dikunjungi. Sambutan masyarakat pun sangat antusias. Karena terpenuhinya kebutuhan rakyat atas kepemimpinan yang tegas, berani, dan berpengalaman yang terdapat dalam karakter kepemimpinan Sutioso. Seiring dengan itu, keinginan kuat dari parlemen melakukan penyederhanaan partai terus dikumandangkan. Dalam undang-undang yang baru, sulit menghapus kesan adanya diskriminasi, terutama yang mempersyaratkan agar partai politik baru dan partai politik lama yang tidak memenuhi parliamentary threshold pada pemilu 2009 harus diverifikasi ulang, baik sebagai badan hukum maupun sebagai partai politik peserta pemilu. Sementara partai politik yang lolos parliamentary threshold tidak dipersyaratkan. Atas aroma diskriminatif tersebut, PKP Indonesia dan PBB memotori partai-partai lain untuk melakukan protes, baik berupa pengerahan massa maupun melakukan gugatan konstitusional. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memutuskan seluruh partai politik yang telah berbadan hukum tetap diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Adapun seluruh partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum cukup diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari 34 partai politik yang mendaftar, hanya 16 parpol yang lulus administrasi termasuk PKP Indonesia. Ini mencerminkan beratnya persyaratan administrasi maupun verifikasi oleh KPU. Upaya mencari keadilan pun dilanjutkan lagi. PKP Indonesia mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Namun, KPU sebagai pihak termohon tetap tak meloloskan partai ini. Dengan segala daya dan upaya, akhirnya Bawaslu menilai bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU kurang kredibel. Meminta KPU RI untuk menindaklanjuti keputusan ini sepanjang PKPI sudah memenuhi mekanisme dan persyaratan. Bawaslu juga mengabulkan gugatan PKP Indonesia sebagai peserta pemilu 2014. PKP Indonesia beberapa kali berkomunikasi dengan KPU, namun KPU kokoh pada pendiriannya, yaitu mencoret PKP Indonesia dari daftar peserta pemilu 2014. Berpantang untuk menyerah, Sutioso sebagai ketua umum melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi, bahkan meminta fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan fatwa bahwa keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat bagi KPU. Namun KPU tetap pada pendiriannya mencegah PKP Indonesia ikut pemilu. Pada akhirnya PKP Indonesia menempuh jalan pamungkas, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pusat. PT Tun Jakarta Pusat menguatkan bahwa putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Bahkan PT Tun Jakarta Pusat memerintahkan KPU segera melaksanakan keputusan Bawaslu. Putusan PT Tun inilah yang membuat KPU menetapkan PKP Indonesia sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 15. Namun sesungguhnya upaya pencarian keadilan telah menguras tenaga dan waktu. PKP Indonesia kehilangan waktu lebih dari 2 bulan. Jika partai lain mempunyai waktu sekitar 3 bulan untuk menyiapkan daftar caleg, PKP Indonesia hanya mempunyai 3 minggu. Bagi Sutioso, kondisi yang ada merupakan tantangan yang harus dihadapi. Kalau PKP Indonesia menang, akan kita kembalikan kepada ekonomi rakyat. Ia berkeliling daerah memberi semangat seluruh kadernya. Pukulan lain adalah publikasi LSI di masa Minggu Tenang. Lembaga survei itu mengumumkan bahwa PKP Indonesia tidak akan lolos parliamentary threshold. Kalau tidak, kalian siap bertarung? Siap! Pakai apa itu? Nomor berapa? Dan PKP Indonesia menelan pil pahit. Parpol ini hanya mendulang 1,2 juta suara. Namun dalam perolehan suara di daerah, terlihat kenaikan cukup signifikan. Kenaikan perolehan suara menjadi amanah bagi PKP Indonesia dalam memajukan demokrasi di tanah air. Seperti jalan hidup yang dipilih, PKP Indonesia senantiasa melakukan regenerasi untuk menjamin tercapainya cita-cita besar pendiri partai ini. Bahwa di pundak pengurus PKP Indonesia tersemat harapan masyarakat Indonesia. Memberi dukungan sepenuhnya tanpa syarat kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Dan hal itu tak bisa dipandang sebelah mata. Selamat mengikuti Kongres keempat PKP Indonesia tahun 2015.